Saya lanjutkan ya. Untuk implementasi dari tabel tadi ya bisa kita implementasikan untuk membuat database. Nah, salah satu contohnya kita bisa menggunakan Microsoft Access ya, Microsoft Office Access. Nah, kita buka Microsoft Office Access-nya. Kemudian tampilan awalnya seperti ini. Kita pilih blank desktop database ya. Kemudian kita kasih nama file name-nya ya. Database-nya ini kita bisa kasih nama ya, bebas namanya. Yang penting sesuai dengan isi database kita, misalnya namanya database guru ya, _accdb. Nah, ini lokasi penyimpanannya yaitu C users Supardiamin documents. Kalau seandainya mau diubah tinggal dipilih foldernya ini ya, di mana tempat penyimpanannya. Kalau nggak diubah, dia defaultnya di Documents. Kemudian klik tombol create, ya. Nah, sudah jadi seperti ini, ya. Di sebelah kiri ini ada tables, ya, ada tabel 1. Nah, kita klik kanan di table 1, klik Design View, ya. Nah, di sini kita diminta save as table new-nya, table name-nya, ya. Kita kasih nama tabelnya sesuai dengan nama tabel tadi. Berarti nama tabelnya yaitu tabel guru ya. Tabel guru, oke. Nah, di sini kita ketikkan di file name ya. File name ini adalah untuk mengisi atribut ya atau judul kolom yang ada di tabel. Jadi untuk tabel guru itu ada KD guru ya. Kemudian data tipenya, ini banyak data tipenya ya, bisa kita pilih ya, mau pakai apa ya. Misalnya ini mau pilih kode gurunya, kita mau short tag ya, nah teks pendek ya. Nah selanjutnya kita bisa nambahin berikutnya NM guru ya, sama short tag, kemudian alamat guru ya, ini sama short tag ya. Ini ada description kalau kita mau menambahkan keterangan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya setelah alamat guru ya, kita bisa tambahkan telepon guru ya, telepon guru. Nah untuk telepon ini biasanya kan nomor ya. Untuk telepon kita bisa pilih number ya, number biasanya untuk angka. Nah, setelah kita input semua field ya, field atau judul kolom pada tabel atau atribut ya. Nah, kita tinggal ini kita close saja ya. Nanti dia tanya apakah kita mau menyimpan desain tabel gurunya, klik aja tombol yes. Nah, untuk melihatnya kita klik aja di tabel guru. Maka di sini sudah ada ya field atau kolom-kolomnya seperti tabel yang kita buat ya. Di sini ada kode guru, MM guru, alamat guru, telepon guru. Nah, tinggal kita isi datanya saja. Nah, ini baru satu tabel guru. Kalau kita mau buat lagi tabel jadwal ya, kita mau buat tabel jadwal, kita tambahkan lagi ya. Kita pilih create table. Ya, nah ada tabel baru di sini tabel 1, kita klik kanan tabel 1, klik design view ya. Nah kemudian kita save as dengan nama tabel jadwal, klik tombol OK. Nah selanjutnya kita isikan ya judul kolom pada tabel jadwal yaitu KD jadwal ya. Kita pilih data tipenya short tag. Kenapa kita pilih short tag? Karena biasanya kode ini ya, kode nomor itu biasanya campuran antara angka dan huruf. Nah, berarti kita pilih short tag. Kecuali kalau dia angka, ya semuanya angka, tidak ada huruf. Nah, boleh kita pilih
number. Selanjutnya ada tanggal jadwal, ya. Ada tanggal jadwal. Kita tinggal ketikkan tanggal jadwal, ya. TGL jadwal. Nah, kita pilih karena dia tanggal, ya. Tanggal jadwal, kita bisa pilih date time, ya. Date garis miring time. Kemudian KD guru, ya. Kita pilihnya kode guru, ya. Ini short tag. Nah, setelah kita selesai, sama ya seperti buat tabel guru tadi, kita close saja, ya. Kemudian klik save, maka dia akan tersimpan. Nah, seperti ini. Di tabel jadwal ada, sebentar tadi design view. Nah, ini ada primary key, ya, yang logo kunci, ya. Nah, di kode jadwal, karena kan di tabel jadwal itu primary key-nya kode jadwal. Nah, di sini primary key-nya. Kalau diklik, primary key-nya hilang. Kalau diklik, dia ada, ya. Ada lambang atau simbol primary key-nya. Sama seperti di tabel guru. Nah, di tabel guru, kita klik design view. Di sini ada primary key-nya kode guru. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, ini bedanya, ya. Dia ada kuncinya kalau dia primary key. Nah, ini untuk tabel jadwal. Ini di-save dulu. Nah, di tabel jadwal sudah ada KD jadwal, TGL jadwal, KD guru. Ya. Ini salah satu contoh implementasi dari tabel yang sudah kita rancang, ya. Ini implementasi dibuatkan menjadi database. Contohnya ini menggunakan database Microsoft Access, ya. Bisa juga kita menggunakan MySQL, Oracle, dan database yang lainnya. Oke. Ini saya save, ya, saya yes. Oke, saya lanjut lagi ke PPT, ya. Oke, selanjutnya, ya. Kalau tadi sudah sampai tabel, kemudian contoh implementasinya di Microsoft Office Access, ya, untuk pembuatan database tabel yang sudah kita rancang. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus, ya. Jadi studi kasusnya ini kita menggunakan dokumen, ya. Jadi di sini ada satu dokumen, ya. Ini adalah dokumen nota. Di sini namanya toko Argia. Ya, kemudian ada nota. Di dalam nota ada nomor. Di dalam nota ada nomor nota, tanggal nota, nama pelanggan. Kemudian ada tabel, ya, isinya nomor, kode barang, nama barang, jumlah beli. Kemudian di bawah ada tanda tangan, ya, petugas dalam kurung. Nah, kita akan mengidentifikasi ini, ya. Dari dokumen ini kita akan mencari atribut-atribut terlebih dahulu, ya. Apa saja atribut yang ada di nota ini? Nah, atribut yang ada di nota ini, ya. Yang pertama adalah nomor nota, ya. Jadi kita ambil dulu atributnya, ya. Ada nomor nota. Nah, ingat, di dokumen ini nomor notanya ada spasi dan ada titik. Tapi waktu kita membuat dia jadi atribut, kita buatnya teksnya rapat, ya, atau menggunakan underscore. Tidak boleh ada spasi seperti ini, ya. Untuk huruf besar kecilnya itu tidak masalah, ya. No nota. Kemudian TGL. Ya, di sini ada tanggal nota, berarti kita TGL nota, ya. Selanjutnya di sini ada nama pelanggan, ya. NMPLG, ya. Kemudian di bawahnya ada tabel, ya. Di sini untuk kolom nomor ini tidak usah kita ambil, ya, karena ini nomor urut, jadi nggak usah kita ambil, dia bukan atribut. Ya, selanjutnya kita ambil di sini ada kode barang, berarti
KD barang, ya. Selanjutnya di sini ada nama barang. Berarti nama BRG, ya. Selanjutnya di sini ada jumlah beli. Jumlah beli. Oke. Nah, untuk petugas di bawah sini ini hanya tanda tangan ya. Berarti ini enggak masuk atribut ya. Karena ini kan petugas ini hanya tanda tangan saja. Ya. Nah, kita sudah dapat atributnya seperti ini ya. Ada atribut nomor nota, tanggal nota, nama pelanggan, kode barang, nama barang, dan jumlah beli. Ya, di sini ada 2, 4, 6 atribut ya. Nah, setelah kita menentukan atribut di sini ya, nah kita akan merancang IRD-nya. Ya, kita akan membuat IRD-nya. Saya copy ya slide-nya. Nah, sekarang ya kita akan membuat IRD dari atribut yang sudah kita buat. Nah, di sini entity relationship diagram. Kita akan membuat entitas dulu ya. Kita akan menentukan entitas di sini. Ya. Nah, di sini ada atribut nomor nota, tanggal nota. Berarti pasti ada yang namanya entitas nota, ya. Kita buatkan entitas nota. Kita buat entitas nota. Nah, di sini sudah ada entitas nota, ya. Nah, ini sudah ya. Nota sama tanggal nota ini sudah. Saya kasih warna merah. Selanjutnya, di sini ada namanya nama pelanggan. Oke, sebelum masuk ke nama pelanggan, ya, tadi sudah kita buat entitas nota. Berarti kita masukkan atribut, ya, atribut dari entitas nota. Berarti di sini ada atributnya yaitu nomor nota dan tanggal nota ya. Ini ya, saya copy ya. Harus sama ya atributnya dengan yang ini yang sudah kita analisa di awal ya. Nah, ini untuk peletakan atribut bebas ya. Kita boleh letakkan di atas, di kiri, di kanan, di bawah. Yang penting tidak menutupi entitasnya, ya. Nah, kita taruh di atas, ya. Oke, nah, ini saya kasih warna hitam. Nah, ini atributnya sudah ada ya. Nah, jangan lupa untuk entitas nota karena dia strong, ya, strong entitas, ya. Entitas yang kuat berarti harus ada primary key. Nah, primary key-nya yaitu nomor nota. Selalu diingat, primary key itu harus unique, ya. Tidak ada kesamaan. Ya, dia hanya satu. Kemudian primary key itu biasanya kode, nomor, ya, seperti itu. Dia berupa angka dan huruf biasanya. Nah, bisa juga nomor ya, tapi kebanyakan dia gabungan antara nomor dan angka, ya, nomor dan huruf. Ini kita kasih garis bawah primary key-nya. Nah, kita sudah dapat satu entitas dan atribut. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada nama pelanggan, ya. Berarti di sini ada entitas pelanggan ya. Nah, kita buat.
Kita buat namanya entitas pelanggan. Entitas pelanggan. Di entitas pelanggan ya berarti ada atribut nama pelanggan. Ya. Hanya ada nama pelanggan ya di sini yang masuk entitas pelanggan. Nah, kita ambil ini entitas atribut nama pelanggannya untuk entitas pelanggan. Kita sudah punya satu atribut untuk entitas pelanggan. Nah, pelanggan ini juga adalah strong entity atau entitas kuat. Berarti harus kita tambahkan primary key. Nama pelanggan tidak bisa menjadi primary key. Karena nama pelanggan bisa aja sama. Ya, nama Andi ya bisa ada 2, 3, banyak kan. Nah, kita harus menambahkan primary key dengan atribut kode pelanggan. Ya, berarti kita tambahkan KD PLG ya. KD PLG yaitu kode pelanggan ya kepanjangannya. Ingat untuk atribut itu boleh disingkat. Karena kalau enggak disingkat ya nanti kepanjangan ya. Jadi disingkat aja untuk mempermudah kita. Karena nanti atribut inilah yang nanti kita buat ya menjadi field di database ya. Field table untuk database seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya 2 entitas. Jangan lupa di pelanggan ini kode pelanggannya adalah primary key. Jadi kita kasih garis bawah. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, ada apa lagi? Ini saya merahkan nama pelanggan. Di sini ada kode barang, nama barang. Ya. Berarti ada entitas barang. Ya, kita akan membuat entitas barang. Untuk pembuatan IRD ini letaknya bebas ya. Mau taruh di mana entitasnya bebas ya. Nah, entitasnya yaitu barang. Kita lihat tadi ada atribut kode barang, nama barang. Untuk jumlah beli ini nggak masuk entitas barang ya. Nah, ini yang masuk yaitu kode barang dan nama barang. Yang ada kata barangnya. Oke, copy ya. Kita jadikan atribut di entitas barang. Nah, untuk barang juga strong entity, entitas kuat. Jadi harus ada primary key. Berarti KD barang ini ya jadi primary key, kita garis bawahi. Nah, sudah jadi nih ya. Ini kita merahin ya untuk atribut kode barang dan nama barang. Tinggal atribut jumlah beli. Nah, untuk atribut jumlah beli ini bisa terjadi kalau sudah ada transaksi ya. Berarti kita tidak menambah entitas lagi. Ya, atribut jumlah beli nanti akan masuk di relasi ya, atribut relasi. Nah, setelah kita membuat dapat ya, setelah kita menganalisis tadi ya dari dokumen kita menganalisis apa aja atributnya. Kemudian atribut ini ya, kita analisis dia ada entitas apa aja ya. Kemudian kita masukkan atribut ini ke dalam entitasnya. Nah, jadilah seperti ini. Setelah kita membuat entitas dan atribut, ya, baru kita membuat relasi. Nah, pelanggan nota. Berarti, ya, kita bisa tambahkan relasinya yaitu dapat, ya, pelanggan dapat nota. Kita buat, ya, relasinya. Pelanggan dapat nota. Ingat, relasi selalu kata kerja. Kalau entitas, kata benda. Ya. Oke.
Kemudian untuk nota barang, ya, boleh kita buat relasinya nota isi barang, ya, kan di dalam nota berisi barang. Nah, berarti nama relasinya isi. Nah, setelah kita menentukan relasi, ya, selanjutnya kita akan menentukan tingkat kardinalitinya, ya, atau tingkat kardinalitasnya. Nah, kita akan coba, ya, kita akan analisa, ya. Jadi kita mulainya dari 1, ya, dari pelanggan, 1 pelanggan, ya. Ini dapat, berarti kalimat aktifnya mendapatkan, ya. Kalimat aktif, kata kerja, kita tambahkan imbuhan juga. Kata mendapatkan berarti kata kerja, kata aktif, ya. Nah, 1 pelanggan mendapatkan 1 atau banyak nota. Pasti banyak nota, ya. Kalau banyak M, banyak nota. Karena 1 pelanggan bisa aja dia pesan banyak nota, ya. Nah, ini contohnya sistem penjualan, ya. Karena tadi di studi kasus tidak menjelaskan ini, ya. Ini hanya ngasih tahu bahwa pelanggan bisa mendapatkan lebih dari 1 nota, asumsinya, ya, di soal. Kemudian ini diminta membuat model IR, ya. IRD, transformasi IRD ke LRS sama tabel. Nah, karena di ketentuan soal tidak menjelaskan yang lain, ya, dia hanya bilang pelanggan asumsinya bisa mendapatkan lebih dari 1 nota, ya, asumsinya. Berarti kan 1 pelanggan mendapatkan banyak nota, ya. Logikanya pasti, ya, pelanggan bisa mesan, ya, bisa melakukan pemesanan, ya, melakukan penjualan lebih dari 1 kali, kan. Nah, berarti banyak nota. Selanjutnya kita balik menjadi kalimat pasif, ya. Kalau kalimat aktif biasanya depannya me, kalau kalimat pasif, ya, itu biasanya di, ya, di depannya di. Jadi kebalikannya, ya, me sama di. Nah, kita balik berarti 1 nota. Nah, didapat, ya, didapat. Nah, 1 nota itu didapat 1 atau banyak, pasti 1, ya, 1 pelanggan. 1 pelanggan. Kenapa? Karena, ya, kalau 1 nomor nota pasti didapat 1 pelanggan, ya. Enggak pernah 1 nomor nota, ya, misalnya nomor notanya misalnya N001, ya. N001 pasti dimiliki 1 pelanggan. Misalnya nama pelanggannya misalnya Tasya, berarti N001 dimiliki Tasya. Nah, tidak mungkin dimiliki oleh Michael. Nah, seperti itu, ya. Pasti hanya dimiliki 1 orang. Nah, seperti itu. Tapi, ya, kalau yang pertama 1 pelanggan mendapatkan banyak nota. Nah, bisa saja Michael, ya, mempunyai banyak nota. Bisa aja Michael mempunyai misalnya nomor notanya N002, N003. Kalau Michael melakukan pembelian, ya, pembelian atau pemesanan lebih dari 1, ya, lebih dari 1 pemesanan di waktu yang berbeda, seperti itu. Atau di waktu yang sama tapi dia melakukan penambahan pemesanan, sementara pemesanan pertama sudah dicetak notanya, seperti itu, ya, sudah diproses. Nah, berarti 1 nota didapat 1 pelanggan. Nah, karena sudah kita analisa seperti ini, ya, sama yang pertama kita nggak usah lihat, ya, 1 yang di depan, ya, 1 ini 1 pelanggan 1 nota, nggak usah dilihat, kita lihat di belakangnya. Ini ada M ini adalah banyak, itu di nota, berarti di nota banyak, ya.
Kita tambahkan M. Ya. Kemudian di pelanggan ini ya 1. Berarti pelanggan ini 1 ya. Ini saya lupa tambahkan garis. Saya tambahkan garis dulu ya. Ini harus ada hubungan. Harus ditambahkan garis ya antara entitas dan relasinya. Tambahkan garis ya. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah mendapat tingkat kardinalitas ya. Untuk pelanggan dapat nota itu tingkat kardinalitasnya yaitu 1 to many ya. Karena 1 to many berarti relasi dapat ini ikut many ya. Berarti akan ikut entitas nota. Berarti kita tambahkan atribut untuk relasi dapat itu ya. Kita ngambil dari 2 primary key dari entitas pelanggan dan nota ya. Berarti kita akan ambil kode pelanggan di entitas pelanggan ya. Kemudian nomor nota di entitas nota ya, kita ambil. Nah, ini adalah atribut untuk relasi dapat ya, mengambil dari atribut dari entitas pelanggan dan entitas nota ya. Di sini ada atributnya KDPLG sama nota ya. Nah, selanjutnya ya, kita sudah selesai untuk satu tingkat kardinalitas ya. Masih ada entitas barang dan relasi isi. Nah, kita analisa terlebih dahulu yang ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita lihat. Oke. Kita mulai dari nota ya. Nota ke ini ya, nota isi barang. Berarti satu nota ya. Ini isi ya, kata kerja ya. Kalimat aktifnya satu nota berisi satu atau banyak barang. Pasti banyak barang ya. Di dalam nota pasti ada banyak barang, tidak mungkin satu barang. Berarti berisi M, banyak barang. Selanjutnya kita balik. Sekarang kita dari entitas barang. 1 ya, selalu diawali dengan 1 ya. 1 barang ya. Sekarang kita buat kata kerjanya jadi pasif. Berarti 1 barang diisi 1 barang diisi 1 nota atau banyak nota. Pasti banyak nota ya. 1 kode barang pasti diisi banyak nota kan. Misalnya kode barang KD00 B ya, B001. B001 masuk di nomor nota N001. Kemudian kode barang B00 tadi, B001 tadi masuk juga di nomor nota 002 dan seterusnya. Berarti 1 barang diisi banyak nota ya, berarti M nota. Nah, ya, kita sudah analisa seperti ini. Selanjutnya 1 yang di depan nota kita abaikan, kita kasih warna merah ya. 1 di depan barang kita abaikan, warna merah juga. Sekarang kita lihat ya. Sebelum saya masukkan tingkat kardinalitasnya, saya tambahkan garis terlebih dahulu ya.
tambahkan garis dari nota ke isi. Sudah ditambahkan garis, sekarang kita lihat ya dari analisa kita tadi ya, di barang itu M. Berarti di barang M ya. Kemudian di nota itu M. Kita dari atas dulu. Di nota itu M. Berarti di sini di nota itu adalah many. Ya, di sini many ya, M. Kemudian di barang ini juga M, many. Nah, cuma kalau dia many to many ya. Ini saya copy ya. Many to many. Kalau dia many to many bukan penulisannya M to M, tapi M to N ya. Harus diingat kalau many to many bukan M to M, tapi M to N. M-nya akan berubah menjadi N kalau dia many to many. Nah, karena many to many berarti nanti relasi isi ini akan menjadi entitas. Nah, kita akan menambahkan atribut dulu pada relasi isi ya. Kita akan tambahkan, pertama kita akan mengambil ya dari kedua primary key dari dua entitas yang berhubungan dengan relasi isi. Berarti kita akan mengambil primary key ya dari entitas barang dan nota ya. Pertama kita ngambil primary key dari entitas barang yaitu KD barang. KD barang ya. Kemudian kita akan mengambil primary key dari entitas nota. Berarti nomor nota. Nomor nota. Nah, karena dia many to many, ya ingat kalau many to many relasi akan menjadi entitas, maka atributnya tidak hanya mengambil dari dua primary key dari dua entitas yang berhubungan dengan relasi, tapi kita harus menambahkan satu atribut baru, ya, yang belum ada di entitas yang lain. Ya, entitas atau relasi yang lain. Berarti tadi analisa kita ya di dokumen itu ada namanya atribut jumlah beli. Nah, jumlah beli ini terjadi kalau sudah ada pemesanan. Ya, pemesanan atau pembelian. Nah, jadi di sini pas dimasukkan di relasi isi. Karena kalau kita nota isi barang ya, berarti di sini di dalam nota itu ada data barang. Kita harus tahu juga jumlah belinya. Kita mau beli berapa barangnya, ya, berapa jumlah belinya. Berarti kita tambahkan atribut jumlah beli ini di relasi isi yang akan menjadi entitas, ya. Kita tambahkan atributnya jumlah beli. Berarti, ya, di sini ada primary key ya, kode barang dari entitas barang, kemudian ada primary key nomor nota dari entitas nota, kemudian kita menambahkan atribut jumlah beli. Ya. Nanti ini relasi isi ini akan menjadi entitas, ya. Entitas selanjutnya dia akan menjadi tabel di akhir ya, setelah kalau sudah proses dari IRD sampai transformasi sampai LRS, terakhir dia akan menjadi tabel ya. Oke. Oke, karena IRD-nya sudah selesai ya. Selanjutnya tugas ya. Tugasnya buatkan transformasi
IRD ke LRS, kemudian buatkan LRS, kemudian buatkan label. Nah, ini tugasnya ya untuk kalian dikerjakan dari transformasi IRD ke LRS, kemudian LRS dan tabel dari IRD yang sudah saya bahas dan saya kerjakan ya. Oke. Sekian ya materi pertemuan keempat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, salam sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur.